Ratu Bilqis. Mereka datang lagi. Gawat. Hei, berhenti! Hei, siapa kamu? Kembalikan barang-barang mereka. Kamu jangan macam-macam ya. Apa ini? Tawan! Tawan! Ah! Tawan! Terima kasih Abu. Terima kasih Awas ya. Kalau tidak ada kalian, mungkin barang-barang kami sudah diambil. Sama-sama. Lain kali, hati-hati ya. Iya. Saya dulu, Nawas, kasian banget ya mereka. Saking laparnya sampai ngerebutin sisa-sisa makanan. Iya, padahal Ratu Bilqis hidup enak di istananya. Maafkan saya Ratu. Tapi apa tidak sebaiknya kita bagikan sebagian makanan ini ke rakyat miskin? Di sini kita berlimpahan makanan, sedangkan di luar sana mereka semua kelaparan. Fatimah, mau mereka kelaparan atau mereka miskin itu bukan urusan kita. Kata Alia itu betul, Fatimah. Kita jangan peduli sama mereka yang miskin. Karena saya sebagai ratu, saya harus lebih kaya. Saya harus lebih banyak makan dan pokoknya saya harus lebih wow gitu. Aku anak sehat, tubuhku gembrot. Kotor nih. Lama pasti nggak dibersihin. Gawat sih. Beras. Nasi. Aduh, kerja di istana kayak gini enak ya. Tiap. Awas, itu ada orang. Ada orang. Tahan. Tarik. Apaan sih? Tahan. Tuh, itu ada orang. Nawas lagi isi karung ini biar penuh, biar kita bagiin ke orang miskin, biar banyak Kak. Iya, sini kakak bantu. Buka. Lagi. Udah, segitu aja. Itu udah full. Yuk. Nah, ya, mau kemana ya? Kamu pencuri ya? Buat capek. Mau kemana ya? Aduh, siapa yang mati lampu? Ini aduh. Aduh, cius. Kabur. Prajurit. Sobat rojak. Aduh, aduh, kenapa? Waduh, jatuh. Aduh. Ya ilah illallah. Udah kejar aja, kejar. Udah, laporkan saja lah. Gofur, kamu jangan melapor. Kamu kan lebih tua. Udah kau saja lah. Lebih profesional bicaranya. Jangan aku karena aku batu. Alasan aja. Ada apa ini?
katakan. Maaf, Paduka Ratu. Aku ingin melaporkan bahwa makanan habis semua dicuri. Hah? Mama mohon ampun, Paduka Ratu. Apa yang dikatakan oleh rekan kerja saya, si Gofur, memang benar adanya. Apa? Kalian berdua itu keterlaluan. Menjaga makanan aja nggak becus. Mana pencurinya? Bawa ke sini. Ampun beribu ampun, Paduka Ratu. Itu pencuri. Dia sudah kabur. Apa kamu saya tanya, kamu tangkap mereka sekarang juga, cepetan! Kurang ajar. Apa-apa nih? Aku tidak butuh bantuan kalian. Kamu orang pikir ini anak kecil? Hah? Sekarang kalian pencuri itu kejar. Ya, baik. Ayo, Soman. Cepat kejar. Lari, kejar, Soman. Bikin malu kita. Iya, Bisa sendiri. Pikir mereka kita tidak bisa berdiri. Bikin anak kecil kali. Penas ya Ratu. Bikin malu. Tapi tolongin. Nggak ada, Soman. Bocah unyu-unyu banget sih. Anak siapa, Neng? Anak ayah sama ibunya lah. Ya iyalah, masa anak kucing. Prajurit! Kalian ngapain di sini? Ini kan berganti perempuan, tahu nggak sih? Mau ngintip ya? Enggak, Paduka Ratu. Kami melihat ada seorang pencuri masuk ke sini, Paduka Ratu. Maaf, Paduka Ratu. Tapi Paduka Ratu tenang saja. Pencuri itu pasti bisa kami tangkap. Kalian itu mau nangkap pencuri, ngapain masih berdiri di situ? Pergi, cepet tangkap. Siap. Cepetan! Ya, baik. Ayo. Sana dong, Mat. Jadi diomelin dia sama Paduka Ratu. Rosa, bagaimana? Ketemu kagak? Hampir ketemu. Di mana? Hampir ketelan Ratu. Tahu, tempe, manis sih lu. Disuruh nyari begituan aja kagak bisa.
biji salak ya? Kan semua orang berhak main biji salak, Memunah. Pencuri tadi kan ngelempar kita pakai biji salak. Oh iya bener. Gue juga nggak pernah melihat tuh anak itu. Kabur, kabur. Lala bener sih. Lu bisa dibuka, ayo, ayo. Kita kemana lagi? Iya, Kak. Kak, apa kita ke sana aja? Anak kemana ya? Larinya kenceng bener. Kok ngilang? Cius, ini apa? Masa sih hilang? Nggak mungkin. Aduh. Ketok. Sudah kau sajalah. Semua aku. Permisi Tuan Putri Fatimah. Kita ingin bertanya. Nah, apakah ada 2 orang pencuri lewat di sini? Pencuri? Iya. Tidak, aku tidak lihat pencuri. Ribet kalau begitu. Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Aturan permisi ya. Mari. Putri bohong sama mereka ya? Kakak tidak bohong. Kan tadi kakak bilang kakak tidak lihat pencuri. Kalian ngambil makanan itu kan untuk dibagikan ke orang miskin. Jadi kalian itu orang baik, bukan pencuri. Kakak baik deh. Tuan Putri baik ya. Gak seperti ibunya. Udah rakus. Jahat lagi. Nggak boleh ngomong gitu. Udah aman sekarang, kalian bisa keluar. Terima kasih Tuan Putri. lagi kalian?
ini pencuri itu. Betul sekali Paduka Ratu. Bohong, kita cuma ambil satu karung kok. Iya, Ratu. Diam kamu anak kecil. Mau satu gerobak, mau 2 karung, namanya tetap pencuri. Maaf, Ibunda Ratu. Jangan panggil saya ibu, udah bolak-balik saya bilang kan. Saya itu bukan ibu kamu. Kamu itu anak tiri saya. Oh, maaf, Ratu. Tapi mereka bukan pencuri. Mereka mengambil makanan itu untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Mereka orang baik, Ratu. Tidak bisa, Fatimah. Mengambil tanpa sepengetahuan orang, itu tetap saja mencuri. Pencuri-pencuri ini akan digantung di hadapan rakyat sebagai hukuman buat mereka. Kakak juga tahu. Yang penting sekarang kita tuh berdoa kepada Allah. Walaupun hukum gantung, ya mungkin itu emang rencana Allah, kita harus ikhlas. Ya. Udah, Nawas gak usah nangis. Gak usah nangis, ya. Gimana kalau kakak cerita dongeng? Ya, cerita dongeng. Jadi, pada suatu hari, ada 2 bersaudara. Mereka bernama bawang merah sama bawang putih. Dari kamu ya? Bisa aja. Capek nggak? Capek dong. Seneng kan? Iya sih. Tapi happy. Cantik. Kamu kemana aja sih? Temen yang jauh-jauh dong. Kangen gak? Kangen dong. Kangen banget. Gemes. Aduh, Boncel, aku harus pulang. Putih. Kamu itu udah ibu bilangin beberapa kali kalau atap itu bocor. Kamu malah main-main. Sekarang kamu betulin. Ayo. Iya, Bu. Kak Putih. Putih. Cel, Mainnya diterusin lagi nggak? aku nggak bisa, Boncel. Aku disuruh benerin genteng. Lain kali aja ya mainnya. Oke? Oke. Putih! Putih! Hah, Putih? Aku kan nyuruh kamu beresin kamar aku. Kenapa kamu malah santai-santai di atap sih? Iya, Kak. Tapi aku disuruh benerin genteng sama Ibu. Ibu! Ibu kok semalas ini malah disuruh benerin atap sih? Dia kan harusnya benerin kamar aku, Bu. Ibu! Sudah. Putih. Sekarang kamu bersihkan kamar kakak kamu. Setelah itu, kamu betulkan lagi atapnya.
Pasti kamu yang lempar aku. Aku kan di atas kan. Wajar kamu ya? Kerjaan kamu udah selesai? Belum, Bu. Tapi aku pengen makan. Gak apa-apa kan? Kerjaan kamu belum selesai? Terus kamu mau makan? Dasar pemalas. Makanannya nggak enak, Bu. Kamu lapar kan? Tuh, makan. Kamu pikir kamu itu makan di sini? Kamu tuh makan di luar. Lihat kamu makan saya bisa mual. Sana. Apa sih bagusnya? Begitu indah pemandangan sore ini. Aku paling gak suka diajak keluar seperti ini. Mana panas, banyak lalat. Kenapa sih kita nggak bisa diam di sana? Capek-capek aku datang ke negeri ini, cuma diajak ke sungai. Apa bagusnya sungai ini? Anakku, kenapa kamu melamun? Ibunda Ratu, kira-kira kapan ya aku bisa tertawa bebas, lepas, seperti mereka yang di sana? Tidak bisa dong, Pangeran. Mereka itu kan rakyat jelata. Pangeran mau berenang di sungai bersama rakyat jelata seperti mereka. Memangnya kenapa rakyat jelata? Mereka juga manusia. Pengawal, jalan. Kalau saja tidak ada pengawal, kita pasti bisa rampok pangeran dan ratu. Iya, kamu betul. Kita tidak usah lagi repot-repot cari rumput untuk makan kuda. Lain kali, jaga ucapan kamu. Pangeran, tunggu. Tolongin. Bukan, baju aku jadi kotor. Lama-lama gatel-gatel di tangan aku. Pengawal, Dayang, bawa dia ke kerajaan.
Suruh perawat untuk merawatnya. Dan jangan lupa, pulangkan dia besok ke negerinya. Putih! Putih! Orang disuruh makan cepet. Ayo dong dimakan. Nih, aku udah kasih. Pantesan makannya lama. Ternyata si pemalas ini main-main sama burung. Lihat aja, biar Merah kasih pelajaran dia. Kamu itu harus makan yang banyak, biar sehat. Dan biar cantik. Putih, ternyata kamu main-main kesini ya? Ibu, Pantesan, ibu cari kemana-mana kamu gak ada. Sini, sini burungnya. mau diapain, Kak? Bu, gimana kalau burung ini kita bunuh aja? Jangan, kamera! Kalian jangan dibunuh burung itu, Kak! Aku mohon! Kak, aku mohon jangan dibunuh burung itu, Kak! Justru ibu setuju. Itu bagus. Aku mohon! Burung itu gak bersalah, Bu! Kamera tolong! Ya udah! Banget sih burung kayak gitu dipikirin. Berjalan waktu, lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia di dunia. Berjalan waktu, lalu begitu jauh. Kenapa Putri Riana kamu suruh pulang ke negerinya? Kamu bilang kamu kesepian di istana. Ibunda Ratu, aku merasa Putri Riana itu hanya melihat kekayaan dan kemewahan dari kerajaan ini. Dan aku merasa tidak cocok dengan dia. Anakku, beberapa hari lagi kamu akan ulang tahun. Ibunda akan mengadakan pesta. Siapa tahu putri-putri bangsawan yang diundang ada yang cocok berteman dengan kamu. Ibunda, aku merasa bosan bergaul dengan putri-putri bangsawan itu. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka hanya memikirkan harta saja. Mulai saat ini, setiap hari ulang tahun aku tidak perlu dirayakan dengan pesta. Apa kata para bangsawan? Kenapa tidak adakan pesta? Biarkan saja mereka bertanya-tanya. Itu urusanku, Ibunda. Buat apa aku bergaul sama putri bangsawan? Aku lebih senang berada di luar sana dengan rakyat biasa.
bisa nolongin kamu. Aku yakin kita bisa bermain bersama lagi. Aku nggak sengaja, Kak. Bohong! Ini kenapa sih Putri, Bu? Tuh, Bu. Lihat tuh, Bu. Tuh, bawang putih mecahin terus pas saya buang tuh. Semuanya basah, Bu. Ini semua gara-gara Putih, Bu. Putih! Kamu kerja ceroboh banget sih. Bukan salah aku ini. Aku nggak sengaja, Bu. Aku nggak sengaja. Aku tersandung, Bu. Enggak, Bu. Putih bohong, Bu. Merah lihat sendiri kok dia sengaja numpain ini, Bu. Kamu benar-benar keterlaluan. Enggak, Bu. Enggak. Kalau begitu kamu harus dihukum sekarang. Jangan hukum aku, Bu. Aku nggak salah. Benar, Bu. Putih harus dihukum, Bu. Enggak, jangan, Kak. Bu. Tunggu bentar, Bu. Bu, jangan hukum aku, Bu. Kamu harus dihukum. Jangan, Bu. Aku mau jangan hukum aku. Pakai ini aja, Bu. Pukul Bu yang keras, Bu. Pukul aja. Aduh, Bu. Kok aku yang dipukul kan yang salah Putih, Bu? Aduh. Pukul lagi, Bu. Pukul lagi, Bu. Harus kena Putih. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Putih! Kamu itu benar-benar kelewatan ya? Sekarang kamu benar-benar harus dihukum. Ayo, Bu. Putih harus dihukum, Bu. Ayo, Putih. Hukum aja, Bu. Hukum, Bu. Akibat perbuatan kamu tadi, kamu harus dihukum. Malam ini kamu harus tidur di luar. Emangnya enak tidur di luar sama kecoa, hujan lagi. Ibu jangan, Bu. Aku mohon. Ibu jangan. Ayo Merah, kita ke dalam. Yuk. Ibu! Kamera! Bu! Kamera! Bu! Kamera, Bu! Ibu! Kamera, jangan dong, Ibu! Ibu, buka pintunya! Buka pintunya, Ibu! Di sini dingin, Ibu. Ibu. Kamera, buka pintunya. Ibu, aku mohon, Ibu. Kamu siapa? Aku Peri. Aku jelmaan dari burung cantik yang selalu kamu kasih makan. Burung cantik. Kamu kesini mau nemenin aku? Iya, Putih. Aku gak akan tega melihat kamu tidur kedinginan di luar sini.
Selamat tidur, Putih. Terima kasih ya, Pri. Kamu memang baik sekali. Di sini ramai, semuanya terlihat akrab. Aku lebih suka di antara rakyat biasa. Ini kesempatan kita buat mencuri pangeran. Aduh, sini Pak, biar saya bantu Pak. Biar saya bantuin ya Pak. Mana si Putih? Dia malah enak-enakan tidur di sini. Pakai selimut tebal lagi, Bu. Pasti ada yang nolong dia semalam. Bangun! Putih, bangun! Ya Allah, Ibu, kamera, maaf, aku kesiangan. Alah, banyak alasan kamu ya. Kamu itu harusnya dari tadi nyuci. Malah enak-enakan tidur di sini. Kamu kira kamu itu bisa tinggal enak di rumah ini? Bu, lebih baik Ibu kasih pelajaran aja ke Putih. Biar dia tahu rasa, Bu. Ya, pasti. Bu, kamera jangan. Ibu, Kak, jangan, Kak. Kak. Kamu itu bener-bener kelewatan ya. Tidur enak-enak aja. Bu, aku minta maaf, ampun, Bu. Kamu selalu kayak begitu. Bu, pakai ini aja, pukul aja, Bu, yang kencang, Bu. Apa nih, Bu? Dia tahu rasa, Bu. Berhenti. Kamu siapa? Kamu ikut campur rumah tangga aku. Ini memang rumah ibu. Tapi mungkin saja saya melaporkan ke tentara kerajaan kalau di sini ada kekerasan. Jadi kamu sering disiksa sama ibu dan saudara diri kamu? Ya emang sih ibu sama kakak tiri aku galak. Tapi kan ibu aku yang ngasih aku makan, ngasih aku tempat tinggal. Kapal putih! Kita nyarikan yuk! Itu siapa? Oh, itu Boncel teman aku. Boncel! Kenalin nih, namanya Kak Jaya. Kak Jaya! Kak Jaya mau ikut nyarikan nggak? Buat
Ayo boleh. Aku carikan dulu ya. Oke. Jaya orangnya baik. Tapi dari kampung mana ya? Itu ada ikan lagi. Yang di situ. Di situ licin. Licin. Kajaya! Putih, tolong Kajaya! Kajaya kejemur! Jaya! 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 Putih, sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya. Karena tadi kamu udah nolong nyawa aku. Iya, sama-sama Jaya. Yaudah, kamu keringin baju kamu aja dulu. Nggak usah lah. Ini juga udah mulai kering kok. Kak, bentar lagi ikannya matang, Kak. Ayo. Kita makan ikan, Kak. Makan-makan. Kak Putih, Kak Jaya, aku pulang duluan ya. Iya, kamu hati-hati ya. Iya, Kak. Dadah Boncel. Jadi, kamu tinggal di mana? Aku nggak punya tempat tinggal. Kebetulan aku pengembara dan lagi lewat di desa ini aja. Oh gitu. Putih. Besok kita masih boleh ketemu lagi nggak? Iya. Yaudah sini. Oh iya. Aku duluan ya, takut dicari sama ibu. Iya. Kamu pergi nyuci baru pulang jam segini. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Maaf, maaf. Kamu gak usah pulang. Kamu gak usah pulang. Pergi, pergi. Kamu benar-benar kelewatan. Bu, tinggal duluan. Ibu nggak mau lihat muka pemalas seperti kamu. Ibu, ibu, aku mau tiduran, Bu. Ibu.
Aku minta maaf ya. Karena kamu nolongin aku tadi, aku bisa tidur di rumah sekarang. Gak apa-apa, Jaya. Ini emang udah takdir Allah. Aku tidur di sini aja gak apa-apa. Ya udah, kalau gitu aku cari daun pisang dulu ya, buat terus kamu tidur. Peri? Dia seorang pengembara, Peri. Jadi dia tinggal di mana aja. Terima kasih ya, Pri. Kamu tidur yang nyenyak ya? Kok kamu udah ada alas tidur sih? Bagus lagi. Dari siapa? Ini tuh dari pemberian seseorang yang baik. Yaudah ya, aku capek. Aku pengen istirahat. Aku duluan ya. Jaya? 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 Ayo cepet. Ya kak, ya kak. Berjalan waktu lalu begitu. Jaya! 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 Jaya, kamu di mana, Jaya? Pri? Pri, tolong aku. Jaya hilang. Aku takut terjadi sesuatu padanya, Pri. Tolong aku, Pri. Tapi Peri tidak bisa ikut sama kamu. Kekuatan Peri lagi hilang. Peri kena flu. Tapi kamu tenang aja, Putih. Teman-teman Peri pasti akan bantu kamu. Putih, kamu ikuti kunang-kunang ini. Karena mereka akan menunjukkan jalan sama kamu. Makasih, Pri. Tapi kak, Boncel kan senang kunang-kunang itu. Iya, tapi jangan ditangkap ya. Gimana kalau Boncel ikut aku? Soalnya Kak Jaya hilang. Hah? Kak Jaya hilang? Iya. Bantuin kakak ya. Ya udah kak. Jadi yuk. Kak, ada gubuk kak. Iya. Kita ke sana tapi hati-hati ya. Iya kak. Akhirnya
Besok kita kirim surat ke istana. Kalau pangeran sudah ada di tangan kita, kita minta tebusan emas permata. Kita kaya. Kita akan kaya. Kak, kok dia nggak tidur-tidur, Kak? Iya ya. Kamu ngantuk? Iya, Kak. Ya udah, kalau gitu kita cari tempat istirahat. Besok baru kesini lagi. Gimana? Iya. Apa? Pangeran tidak ada di istana dan tidak ada yang tahu dia di mana. Kita sudah mencarinya di seluruh sudut istana, tapi Pangeran Indrajaya tidak ada. Tidak biasanya malam begini anakku belum pulang. Pasti ada sesuatu. Umumkan besok. Siapa yang bisa bawa pangeran ke sini akan mendapatkan hadiah 100 keping emas. Baik, Kanjeng Ratu. Pengumuman. Pangeran Indrajaya telah hilang dari istana. Barang siapa yang menemukan dan membawa pangeran ke istana akan diberikan hadiah 100 keping emas. Kita bisa kaya, Pak. Emang rezeki kayak kemana? Sekarang semuanya jadi gampang. Bawa pangeran ke istana, dapat hadiah. Kali aja kita yang dapatin emas. Oh iya, bener tuh, bener. Cek. Yuk, sekarang kita keluar. Kakak, turunin. Siapa itu? Boncel. Oh, Boncel. Hei! Jangan lari, hei! Ayo cepet. Ya, Kak. Ya, Kak. Ayo cepet. Jangan lari, hei! Basor? 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 Basor! Ah! Basor! 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 Bangun! 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 Pangeran mana pangeran? Jagain satu orang aja nggak becus! Pangeran dibawa kabur. Ayo cepat kejar! Ayo cepetan. Ayo cepetan. Ayo cepat Putri, kita nyebrang. Putri, ayo cepetan. Tunggu. Ada buaya. Hah? Aduh. Aduh, lewat mana kita nih?
harus nyebrang. Kamu nggak usah khawatir dan nggak usah takut sama buaya itu. Nanti buaya itu peri rubah menjadi kayu. Baca, Jaya, kita harus nyebrang laut kayu itu. Itu bukan buaya. Tapi Putih tadi itu kan buaya, bukan kayu. Yuk, percaya sama aku, itu bukan buaya. Yang penting kita harus keluar dari hutan ini. Yuk. Aku tahu jalan muter lewat sana, Kak. Nanti kita sampai di pasar. Buaya! Hamba melapor Paduka Ratu. Ada bangsawan Ibu Kemala minta bertemu. Suruh dia masuk. Baik, Paduka Ratu. Paduka Ratu, saya dengar Pangeran Indrajaya menghilang dari istana. Ya, saya bisa menemukannya. Tapi saya tidak membutuhkan hadiah 100 keping emas. Ibu mau hadiah apa? Saya ingin anak saya Bawang Merah ini bisa tinggal di istana, Ibu Ratu. Maaf, Paduka Ratu. Saya baru mendapat laporan pangeran terlihat di pasar. Susul dia, pengawal. Baik, Paduka Ratu. Sekarang kita aman, Kak. Orang jahat itu nggak bakalan ngejar kita sampai di sini. Semoga aja ya. Putih, aku pergi dulu ya. Nanti kita ketemu lagi, ya. Jaya! Ayo, Jaya. Ayo, cepetan. Kak Jaya kok pergi sama tentara kerajaan ya? Aku nggak peduli. Putih nggak boleh sampai datang ke pesta itu. Tenang sayang, Ibu akan cari akal. Berjalan waktu, lalu begitu. Ibunda Ratu. Anakku. Kamu dari mana saja, Nak? Dan kenapa pakaianmu seperti ini? Kemarin aku hanya keluar kerajaan, Ibunda. Dan terbukti aku tidak apa-apa, kan? Anakku, kamu jangan marah sama Ibunda ya. Kalau kamu tidak mau ada pesta ulang tahun, ya sudah tidak apa-apa. Tapi jangan pernah pergi lagi dari istana. Ya? Iya, Ibunda. Tapi justru aku malah ingin dibuatkan pesta ulang tahun untukku. Apa benar? Ya sudah, nanti Ibunda akan membuatkan pesta yang sangat meriah. Dan semua putri bangsawan yang sebaya dengan kamu, semua akan diundang. Iya, Ibunda. Tapi aku mau semua wanita yang ada di kerajaan ini diundang. Bukan cuma putri-putri bangsawan. Permisi? Iya? Ibunya ada? Bu, bentar ya. Bu, ada utusan dari istana. Ke dalam kamu, Putih. Permisi, Bu. Silahkan, Pak. Kami mengantarkan undangan pesta ulang tahun pangeran untuk putri-putri Ibu, Kuat Merah dan juga Putih. Ini undangan. Terima kasih.
Rupanya Ratu mengundang semua orang. Kok Putih juga dapat undangan sih, Bu? Sini. Pokoknya aku nggak peduli. Putih nggak boleh sampai datang ke pesta itu. Tenang sayang. Ibu akan cari akal. Putih. Putih. Kenapa? Ratu mengundang perempuan di desa ke pesta ulang tahun pangeran. Putih datang kan? Jadi utusan kerajaan tadi ngasih undangan. Aku nggak tahu, Boncel. Lagian juga pasti nggak ngizinin aku datang ke sana. Semua orang mau datang. Pasti seru. Putih! Putih? Iya, Bu. Kamar ibu udah kamu bersihkan? Udah. Bu. Nanti malam ada pesta di sana. Putih boleh ikut ya? Kamu ngapain mau datang ke istana? Undangan kamu juga udah ibu buang. Lagi pula kan kamu banyak kerjaan di rumah ini. Iya kan? Kenapa sih aku nggak bisa merasakan kesenangan sedikit aja? Bu, gimana kalau diem-diem Putih datang ke pesta itu? Tenang aja. Ibu udah siapkan pekerjaan yang banyak sekali buat si Putih. Putih? Ya, Bu. Coba kamu lihat. Kok rumah kita bisa berantakan kayak begini sih? Udah kotor sekali. Perasaan dari pagi Putih bersihkan, Bu. Ibu juga nggak tahu ini kenapa. Pokoknya kamu bersinar sampai mengkilat dan beres semuanya. Awas, kalau ibu pulang ini semuanya belum selesai, kamu tahu sendiri akibatnya. Oke, Merah, kita berangkat. Ayo, Bu. Bisa ya? Putih, jangan sedih begitu. Ini sih gampang. Kamu tenang aja. Kamu tetap harus pergi ke pesta itu. Pri! Makasih ya, Pri. Ayo Putih, kamu harus cepat-cepat berangkat ke pesta. Iya. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf ya, Pri, aku nggak sengaja. Ini semua gara-gara sepatu ini, Pri. Aduh, gimana ya? Aku nggak mungkin jalan kaki ngelewatin kampung dengan sepatu ini. Putih, wanita secantik kamu tidak pantas ke pesta jalan kaki. Tapi kamu harus naik kereta. Kereta? Sekarang tinggal kusirnya siapa ya? Wow, bagus sekali kereta ini. Boncel? Gimana? Gak apa-apa, ini aku Putih. Putih?
aku jadi kusir keretanya, Kak. Putih, ayo cepat pergi ke pesta, nanti kamu terlambat. Oh iya Putih, karena kekuatan peri sudah berkurang, kamu ingat ya, semua sihir peri akan menghilang pada tengah malam. Jadi kamu harus pulang sebelum tengah malam. Ayo pergi. Baiklah Putih. Yuk. Ayo cepat. Apa sih dia? Dandanannya jelek kayak gitu. Tapi dia jago ngelain pangeran, Bu. Berjalan waktu lalu begitu. Kok kamu ngelamun? Tidak mau menari bersama mereka? Enggak, Bu. Tapi mereka bukan cuma putri bangsawan. Mereka juga ada rakyat biasa. Itu kan mau kamu? Iya, Ibunda. Tapi aku bosan melihat mereka semua. Mereka selalu aja mencuri perhatianku. Putri, coba kamu berputar. Biar pangeran melihat ke kamu. Ayo sana. Selamat datang di pesta ulang tahunku. Aku Pangeran Indrajaya. Boleh aku berdansa denganmu? Dandanannya jelek kayak gitu. Tapi dia jago ngelain pangeran, Bu. Rasanya ibu pernah lihat dia ya. Tapi ibu lupa di mana ya. Ih, kalau kayak gini caranya ngapain ngundang yang lain, Bu? Ini sih sama aja kita nontonin pangeran dansa sama cewek itu. Aku belum pernah lihat kamu sebelumnya. Aku nggak boleh ketahuan sama ibu dan kamera. Sudah lama kita berdansa. Aku belum juga tahu siapa nama kamu. Aku tinggalnya di ujung kampung dekat hutan.
Oh, ternyata Jaya itu seorang pangeran. Aku harus pulang. Loh, Kak, keretanya kok hilang? Untung aja tepat waktu. Nggak apa-apa, Boncel. Semua ini keajaiban. Sepatu emas. Siapa pemiliknya? Kasihan anakku. Terus memikirkan gadis pemilik sepatu itu. Dayang, suruh pengawal mencari siapa gadis pemilik sepatu itu. Suruh mereka mendatangi semua gadis di luar istana. Dan coba pakaikan sepatu itu ke kaki mereka. Jika ada yang pas, pastilah gadis itu pemiliknya. Baik, Ibu Ratu. Coba sepatunya dipakai jalan. Iya. Aduh. Berjalan waktu, lalu begitu. Gimana caranya ya supaya aku itu bisa tinggal di istana? Kok selama ini gagal terus sih, Bu? Iya. Merah, kamu tenang aja. Ibu akan berusaha. Pengumuman. Diharapkan untuk semua perempuan pulang ke rumahnya masing-masing. Karena hari ini pegawai istana akan berkeliling untuk mencocokkan sepatu emas. Dan bagi siapa yang kakinya cocok dengan sepatu emas itu, maka dia akan tinggal di istana. Merah, ini benar-benar hari keberuntungan kamu, Merah. Ibu yakin sepatu emas itu pasti cocok sama kaki kamu. Tapi si Putih jangan sampai coba sepatu itu ya. Ya. Putih, kamu bersihkan gudang belakang sekarang juga. Cepet. Gudang. Iya, nanti Putih kerjakan, tapi Putih selesaikan yang ini dulu ya. Heh, kamu nggak dengar apa kata Ibu? Sekarang. Iya, Kak. Tapi kan gudang itu nggak pernah dipakai. Buat apa dibersihkan? Ayo, cepet. Ayo. Bu, tapi kan... Aduh, Bu. 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 Ayo. Bu. Putih, kamu di sini. Dan jangan keluar sampai malam. Kenapa, Bu? Apa salah Putih? Bu, Merah. Bu. Bu, Ibu buka, Bu. Bu, kenapa dikunci, Ibu? Selamat siang, Bu. Siang. Kami datang ke sini ingin mencocokkan sepatu emas ini dengan kaki anak Ibu. Ibu punya anak dua, kan? Sebenarnya sih cuma satu. Yang satu anak pungut. Orangnya juga lagi pergi ke desa seberang. Kayaknya nggak balik lagi tuh. Baiklah, silakan coba sepatunya.
tiba-tiba sepatunya dipakai jalan. Iya. Sepatunya agak kesempitan. Kecil sedikit kan nggak apa-apa. Iya kan, Merah? Iya, Bu. Maaf, sepatu ini tidak pas untuk anak ibu. Semoga aja aku bisa bertemu kembali sama pangeran. Tapi kenapa sepatu ini nggak hilang ya? Putih, memang seharusnya semua sihir peri pada tengah malam itu menghilang. Tapi karena kamu meninggalkan salah satu dari sepatu emas tersebut dan membawa sebelahnya lagi, makanya sihirnya tidak berlaku. Dan kamu tahu Putih, sekarang seluruh petugas kerajaan sedang mencari ke seluruh desa ini pemilik dari sepatu tersebut. Jadi itu sebabnya Ibu mengurung aku di sini. Aku harus keluar. Aku harus mencocokkan sepatu itu. Putih, tapi Peri nggak bisa. Kekuatan Peri sudah menghilang karena Peri masih sakit. Terus kita harus gimana, Peri? Tenang aja Putih, walaupun Peri sakit, tapi Peri tetap memiliki ide yang banyak sekali. Bocah, 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 aku di sini, Bocah. Berjalan waktu, lalu begitu ini. Apaan tuh? Kok seperti burung? Mana kamu? Hah? Ya kamu kan? Awas kamu ya. Kupu-kupunya kok masuk ke gudang Kak Putih? Kupu-kupunya kemana sih? Kok hilang? Kemana ya? Sar Bocah. Bocah, Bocah, Bocah. Aku di sini, Bocah. Kak Putih, Kak Putih kenapa di dalam situ? Aku dikurung, Bocah. Bocah, tolong bukain pintunya. Tolong bukain pintunya, Bocah. Iya, Kak. Bocah bukain. Cepetan, Bocah. Sebelum pegawai kerajaan itu pergi. Kak Putih. Makasih ya. Sepatu itu punya saya. Dan ini pasangannya. Lapor Pangeran. Kami sudah menemukan pemilik sepatu emas itu. Kak Jaya. Bocah. Loh, kok anak kecil? Laki-laki lagi? Berjalan waktu, lalu begitu jauh, silih berganti, kisah cerita berwarna cinta.
juga luka. Betapa indahnya ragam kisah menulis sejarah, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah di dunia. Kok berhenti ceritanya? Banyak juga yang dengerin ceritaku. Heh, jangan sombong kamu. Sekarang cepat teruskan cerita kamu, saya mau dengar. Waduh, kamu ngantuk. Ratu, ini kan sudah malam. Apa hubungannya sama malam? Saya mau mereka digantung itu setelah mereka menyelesaikan cerita mereka. Besok aja. Bagaimana? Maaf Ratu, tapi benar, ini kan sudah malam. Sebaiknya cerita dilanjutkan besok saja. Ya udah, kalau gitu suruh mereka tidur, istirahat, biar besok bisa cerita lagi. Tapi Ratu, apalagi? Mereka kan kalau tidur di sini pasti tidak nyenyak. Pasti besok ceritanya juga akan mengantuk. Somat, siapkan kamar buat mereka. Siap, Paduka Ratu. Maimunah, siapkan makan juga, biar mereka bisa tidur dengan enak dan makan yang enak dan cerita besok. Siap, Ratu. Setiap kesalahan pasti akan ada hukumannya. Dan hamba tidak peduli, walaupun tuanku anak pangeran. Berganti kisah. Kenapa kalian tidak mengikuti kata-kata ayahanda? Kalian tidak biasanya seperti ini. Karena ini semua salah bintang. Hidup Jangan cambuk dia.